Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bersama dengan Ananda Ibrahim dengan Ustaz Effendi sebagai abinya Ibrahim. Dan perlu diketahui jamaah rahmatullah bahwasanya Ananda Ibrahim ini sudah banyak mengikuti apa Ustaz ini? Lomba yang berkaitan dengan tahfizul Quran. Dan baru-baru ini Ibrahim datang dari mana ini Ibrahim? Makassar. Dari Hafiz Jakarta yang kemarin. Masya Allah, satu-satunya perwakilan Makassar, Sulawesi Selatan. Bahkan Sulawesi Ustaz ya? Iya, Sulawesi. Sulawesi pada umumnya yang mewakili orang Sulawesi untuk bisa tembus ke Hafiz Al-Quran yang ada diselenggarakan oleh RCTI. Dan insyaAllah ta'ala kita mungkin akan sedikit mewawancarai Ananda Ibrahim beserta dengan abinya. Apa saja kiat-kiat bagi Ibrahim sehingga bisa beliau sampai ke taraf tersebut atau tingkat tersebut bisa menembus apa namanya Ustaz, acara Hafiz Indonesia yang ada di RCTI. Dan di mana kita ketahui zaman rahmatullah bahwasanya untuk bisa sampai menjadi peserta itu berat sekali. Ya, banyak sekali saingannya, kemudian banyak apanya Ustaz? Banyak jenjang-jenjang yang harus dilewati dan dilalui. Begitu pula dengan ujian-ujian yang tidak mungkin banyak orang bisa menembus perkara tersebut. Baik Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini Ananda Ibrahim ini. Diperkenalkan dulu, namanya siapa? Ibrahim. Namanya Ibrahim. Umurnya berapa Ustaz ini? 10 tahun. 10 tahun. Masya Allah. Sekarang sudah berapa juz Ibrahim? 28. 28. Iya. 28 ya. Sisa 2 juz. Masya Allah. Sisa 2 juz kemudian bisa tembus 30 juz Ustaz ya. Masya Allah. Dan mungkin 15 juz. 15 juz. Berapa sudah Ustaz? Istilahnya dari sekian acara yang diikuti, sudah berapa acara yang diikuti Ustaz perlombaan ini? Sebelumnya terhabis sudah banyak. Artinya kita membentuk mentalnya dari lomba-lomba itu. Yang lokal dulu Ustaz ya, yang ada di Makassar dulu ya. Makassar, mulai dari tingkat SD, kecamatan, bahkan kabupaten. Oh Masya Allah. Kabupaten alhamdulillah masuk juara 1. Semuanya Ustaz dari perlombaan yang ada? Juara 1, Masya Allah, Masya Allah. Ya, dan kami tidak terpikir bahwasanya mau memasukkan ke Hafiz Indonesia. Masya Allah. Cuma karena tahun kemarin itu sempat lihat Hafiz Indonesia. Nah, tiba-tiba terputar, dilihat, akhirnya Ananda Ibrahim pingin juga. Akhirnya didaftarkan tahun kemarin. Tapi tidak lulus, jatuh di kesehatan. Sempat daftar pertama, jatuh di kesehatan, tidak lulus. Alhamdulillah tahun kedua mencoba mendaftar lagi. Alhamdulillah lulus. Alhamdulillah. Alhamdulillah lulus dengan menyetor hafalan selama 3 jam. 3 jam itu Ustaz. Masya Allah. Jadi dia dites selama 3 jam. Setelah itu ditinggalkan, tidak ada kabar. Jadi pihak dari penyelenggara tidak memberitahukan apakah Ananda lulus atau tidak. Jadi kita dibiarkan, nanti sekitar bulan ke-12, akhir bulan 12 baru kita dikabari bahwasanya yang terpilih dari Sulawesi ataupun yang dari Makassar cuma 1, yaitu Ibrahim. Masya Allah. Dari berapa peserta Ustaz? Makassar 400 lebih. Masya Allah. Jumlah peserta yang ikut di Hafiz Indonesia hampir 4.000 kurang lebih. Termasuk di luar negeri ada. Masya Allah. Semua hampir kurang lebih 4.000 yang kami dapat informasi waktu di sana. Dan cuma 24 peserta yang diterima. Dengan seleksi yang sangat ketat. Sangat ketat. Ya, sangat ketat. Nah, memang yang menyeleksi ini memang punya ilmu dalam hal menyeleksi. Iya. Yang berkompetensi. Yang berkompetensi untuk ditugaskan untuk menyeleksi peserta yang akan ikut
Memang rata-rata ada bersanad mereka. Masya Allah. Sanad dan memang tidak main-main, tesnya itu luar biasa memang. Ya. Kami juga sampai ngos-ngosan juga waktu itu. Masya Allah. 3 jam ini. Tidak Maraton Ustaz, tanpa maraton, henti. tanpa henti selama 3 jam. Masya Nanti setelah itu baru kita diwawancara orang tua. Baru sudah habis begitu tinggal ada kabar dan ada pemberitahuan apakah diterima atau tidak. Nanti dihubungi, katanya yang dihubungi. Kalau lulus dihubungi, kalau tidak ya sama tahun kemarin kita tidak ada kabar, menunggu sampai bulan Ramadan tidak ada, ternyata tidak lulus. Masya Allah. Dan memang Makassar tidak ada yang lulus tahun kemarin. Tahun kemarin Ustaz. Tidak ada Makassar. Saking ketatnya Memang persaingan. persaingan. Masya Allah. Dan memang tidak ada yang memasuki kategori. Luar biasa. Memang dari pihak penyelenggara mempunyai kategori yang bisa lolos. Karena di sana ditampilkan memang yang sudah bagus-bagus. Masya Allah. Bahkan kami juga sampai ke sana ciut karena melihat anak-anak yang lain melebihi dari kemampuan Anda. Masya Luar Allah. biasa. Saya sempat kami ciut, turun mental, tapi kita kembalikan lagi bahwasanya kita punya ketentuan Allah. Iya. Ada Segalanya ketentuan butuh Allah, proses dan proses, perjuangan Ustaz. ya. Kalaupun ketentuannya Allah sampai di sini ya mau di apa? Masya Allah. Dan kita cuma bersyukur karena diterima jadi peserta, jadi bukan lagi audisi. Audisinya itu Di Makassar di Ustaz. Makassar lewat online. Iya, Yang- online. Yang menyetor 3 jam itu. Masya Ya, Allah. jadi semua peserta ditelepon dan diberikan soal yang sama. Kemudian selama 3 jam. Dan yang lolos ya itu yang dihubungi. Masya Allah. Jadi ketika pihak sana memberitahu bahwasanya Ananda Ibrahim lulus, tinggal satu syaratnya lagi, kita harus PCR untuk menentukan kita lulus atau tidak. Alhamdulillah negatif, dikirimkan tiket berangkat ke sana. Jadi penyelenggara tidak ada sesuatu pun bagi peserta mengeluarkan duit, jadi gratis semua. Gratis semua Ustaz. Mulai dari perjalanan dari Rubak ke Makassar ke Jakarta Ustaz ya, semua ditanggung. semua ditanggung. Ini menarik teman-teman sekalian, khususnya para orang tua di rumah. Ini kan seleksi yang sangat ketat untuk bisa tembus audisi Ustaz ya. Harus ya. Apalagi menjadi peserta. Nah, ini mungkin kita menarik untuk di cross check lebih dalam dari abinya dari Ustaz Effendi. Kiat-kiat beliau mendidik Ananda Ibrahim sampai ke tingkat seperti ini. Bahkan tidak sedikit zaman rahmatullah orang dewasa saja itu yang lama mempelajari Quran atau mungkin yang mereka sudah menghafal Quran bisa tahap ke level audisi atau menjadi peserta Hafidz Indonesia yang ada di RCTI. Mungkin ada kiat-kiat yang Ustaz yang bisa antum sampaikan di kesempatan ini. Iya, tentunya yang pertama adalah keseriusan kita sebagai orang tua untuk bagaimana bisa anak kita rutinitasnya itu Al-Quran. Masya Allah. Jadi itu sangat berat. Ya, Ananda Ibrahim di umur 4 tahun, 5 tahun itu 1 tahun itu dia bisa capai 15 juz mukim. Tapi qadar Allah ketika dia berumur masuk TK hafalannya hilang. Umuran TK tadi. Iya, TK dia Berarti sebelum umuran TK itu Ustaz, TK 5 tahun itu dia sudah umur 5 tahun sudah 15 juz. 15 juz. Ya. Ini Masya Jadi Allah. itu pun kalau kita kasih soal di ayat dimanapun dia sudah tahu. Yang penting hafalannya itu yang kita teskan. Tapi Ustaz, ini kan umuran TK ini Ustaz, Ya. istilahnya kan umuran main-main. Main. Umuran yang tidak terlalu banyak menghafal. Ya. Tapi bagaimana Ustaz bisa Ananda Ibrahim itu menghafal dia? Ya itu ketika dia masuk TK karena mainnya terlalu banyak, akhirnya hafalannya hilang. Yang 15 juta itu, yang 15 juz itu, yang 15 juz itu hilang semua, tidak ada sisa Ustaz. Tidak ada sisa. Allah mencabutnya. Jadi Allah mencabut hafalannya Ibrahim waktu itu. Nah, dari sini kami belajar bahwa ini adalah musibah yang paling besar. Masya Allah. Tentunya melebihi musibah-musibah hilangnya harta benda atau segala Iya. macam. Karena ini adalah harta yang berharga bagi kami. Al-Quran itu harta yang berharga yang tidak bisa dinilai dengan materi. Tunggu dulu Ustaz. Link ini yang mungkin kisah Ibrahim kehilangan hafalan 15 juznya pada saat umur TK. Iya. Antum bisa lihat nanti di YouTube-nya Hafidz Indonesia. Hafidz Indonesia. Dan itu juga sudah antum mungkin posting Ustaz di YouTube-nya antum. Sempat kami posting, tapi dari pihak RCTI kemarin memberitahukan bahwa
belum bisa. Oh, belum bisa Ustaz. Akhirnya kami Hapus kembali Ustaz. Masya Allah. Ya, tunggu kebijakan dari sana. Ya, Masya Allah. Hak tayamnya, hak cipta. Masya Allah. Melanggar hak cipta. Jadi yang bagi teman-teman yang ingin menyaksikan Iya, klarifikasi. Nah, Ananda Ibrahim kehilangan hafalan 15 juz. Antum bisa merujuk kepada YouTube-nya Hafiz Indonesia RCTI. Ibrahim, Dan Ananda Ibrahim juga punya YouTube channel. Apa namanya, Anan? Ibrahim Channel. Ya, Ibrahim Channel. Nanti kita posting di bagian video ini insyaallah taala. Nah, lanjut Ustaz sedikit. Setelah mungkin ya Ananda Ibrahim ini kehilangan hafalan Quran dan untuk mengembalikan lagi Ustaz 15 juz itu. Tentunya bukan pekerjaan yang mudah. Masya Allah. Berat, lebih berat daripada yang pertama. Luar biasa karena harus dikumpulkan. Harus dikumpulkan kembali. Per ayat yang telah berceceran. Yang telah hilang kemudian bisa kembali ya, berat sekali. Dan itu kami beserta uminya punya cara supaya Ananda bisa kembali dengan cara tidak membiarkan main di luar. Nah, ini yang pertama saja. Kemudian kami tidak membiarkan menonton TV. Masya Allah. Kemudian gadget kami tidak dibatasi Ustaz atau memang sama sekali? Sama sekali tidak boleh. Oh, thayyib. Untuk gadget tidak boleh. Cuma mendengarkan Al-Quran, gadgetnya disimpan jauh yang tidak bisa dijangkau. Masya Allah. Itu yang kami lakukan. Kemudian butuh isolasi tersendiri. Ya, butuh apa namanya? Kegiatan-kegiatan yang tidak mungkin didapatkan anak-anak yang lainnya Ustaz. Ya, butuh perhatian. Ya. Alhamdulillah dalam jangka memang butuh waktu yang lama. Dia berapa tahun untuk bisa mendapatkan kembali hafalannya itu? Sekitar 4 tahun. Beda waktu pertama. Waktu pertama dia menghafal cuma 1 tahun bisa 15 juz. Cepat sekali Ustaz. Cepat sekali. Ya. Waktu mengumpulkan kembali ini berat sangat. Bahkan terkadang tercampur untuk mengambilkan, terkadang dia lompat, terkadang ya susah. Iya. Jadi untuk seperti menghafal kembali. Jadi mungkin berat sekali, apalagi bagi Ananda tentu berat untuk memisahkan ini, berat sekali bagi Ananda. Bahkan terkadang kalau dia tidur ngigo itu sambil ngaji. Masya Allah. Beratnya. Artinya terbawa di alam mimpinya Ustaz. Ya. Jadi tidur ngigo mengaji dia. Ya, jadi karena dia kumpulkan demi lembar demi lembar, karena ini bukan koran yang harus sembarang aja dikasih masuk. Iya, betul Ustaz. Harus teratur, Al-Quran ini teratur, juznya harus teratur, ayat-ayatnya harus teratur, kemudian sambungan-sambungan ayatnya harus teratur. Nah, ini yang berat bagi kami beserta uminya untuk mengembalikan hafalannya. Ibrahim. Masya Allah. Jadi kedepannya ya Ibrahim ini yang di samping visi misinya menyelesaikan hafiznya Ustaz, hafizul Qurannya, mungkin kedepannya mau dikemanakan nanti Ibrahim Ustaz? Insyaallah kalau selesai SD, mudah-mudahan selesai SD ini selesai hafalannya, insyaallah kami kirim untuk mendapatkan sanad. Masya Allah. Dapat sanad, nanti setelah mendapatkan sanad baru kami serius untuk agama ilmu-ilmu seperti nahwu saraf, bahasa Arab khusus bahasa Arab, dan insyaallah melanjutkan untuk hafalan hadis. Masya Allah. Jadi memang ini Ustaz ya, artinya pengembangan Ibrahim ke depannya akan semakin luas dan semakin menantang. Masya Allah. Terakhir Ustaz, pesan buat orang tua yang ingin menjadikan anaknya seperti Ibrahim, kira-kira apa kiatnya untuk orang tua di rumah? Saya pernah diberitahukan salah satu syekh, dan alhamdulillah itu yang kami terapkan. Kata syekh tersebut, kalau ingin kayu gaharu itu berharga, nilainya tinggi, maka dia harus dirawat dari kecil. Masya Allah. Ketika dia mempunyai cabang harus dipangkas atau harus dipangkas, karena ini mengganggu nilai harga kayu gaharu ketika dia mempunyai cabang. Jadi kayu gaharu dia semakin mahal ketika dia tinggi menculang tanpa cabang. Ustaz. Ya, dia berharga nilainya dan mahal nilainya. Nah, dari sini syekh tersebut mengkiaskan ke anak-anak untuk merawat anak-anak. Anak-anak kita harus rawat atau kita ajari, kita rawat untuk bisa fokus dengan apa namanya hafalan. Maka kita harus sejak dini
Jadi anak-anak kalau tanaman itu ketika tumbuh dia akan memiliki cabang. Cabang ini yang kita harus pangkas agar bisa dia Hal-hal yang negatif Ustaz ya, yang bisa melarikan dia dari melarikan hafalan Quran. Al-Quran. Itu yang kita bisa pangkas. Masya Allah. Nah, jangan sampai nanti besar, cabangnya pun sudah besar, baru kita mau pangkas, ini berat. Berat Ustaz. Karena sudah ada ketergantungan. Ketergantungan. Salah sedikit kita yang patah sebagai orang tua. Masya Allah, Ya. Masya Allah. Dan ini Masya Allah saya tersebut luar biasa nasihatnya untuk bagaimana cara mendidik anak. Dan alhamdulillah itu terbukti. Memang anak harus dididik atau diajari Al-Quran, Dipupuk dengan dipupuk, berikan perhatian yang besar. Perhatian besar play Al-Quran, tentunya lebih besar lagi. Perjuangannya Ustaz. Dan kita harus pangkas cabang-cabang negatif yang Akan merusak fokus dari para anak itu Ustaz. Terkadang ada orang tua kan kasihan dunianya anak kan main. Ya, ini syubhat Ustaz ya, ini ini syubhat. adalah termasuk perkataan orang-orang yang di luar daripada Islam, Iya. ingin menghancurkan anak-anak kita daripada Al-Quran. Kalaulah dunia anak-anak adalah dunia bermain, tentunya kapan waktu untuk menghafal Al-Quran? Dan ini akan menjauhkan anak-anak kita dari Al-Quran, ditambah lagi media-media yang lain. Ya, betul Ustaz. Ini sangat merusak anak-anak kita untuk bisa mendekat daripada Al-Quran, dan inilah misi mereka. Iya. Yang di luar daripada Islam, inilah misi mereka untuk menghancurkan anak-anak kita agar mereka jauh daripada agama Allah. Betul Ustaz. Dengan disebutkan game Ustaz ya. Ya, game. Dibelikan motor yang akhirnya nanti jadi balapan motor Ustaz ya. Iya. Masya Allah. Baik, terakhir dari Ananda Ibrahim kita mau dengar bacaan Qurannya sebelum kita closing dari video kesempatan ini. Silakan Ananda bacakan beberapa ayat untuk pemirsa supaya pemirsa tahu inilah Ananda salah satu peserta Hafiz RCTI 2022 kemarin. Silakan Ananda bacakan surah yang diinginkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Tentunya zaman dalam Allah antum yang mempelajari ilmu tajwid, ilmu tahsin untuk bisa sampai ke tahap pembacaannya Ananda Ibrahim itu memerlukan kebutuhan perjuangan yang sangat besar dan keseriusan. Dan Ananda Ibrahim di usia berapa tahun Ustaz? Usia 4 tahun. Usia berapa Ustaz? 4 tahun. 4 tahun Ustaz sekarang ya? Enggak, 4 tahun waktu belajar. Belajarnya ini sudah bisa begini? Ya 10 tahun. 10 tahun sudah bacaannya sangat fasih luar biasa. Jadi zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semuanya dengan doa-doa kita bisa diberikan anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang bisa menghafalkan Al-Quranul Karim, karena tidak ada kado yang paling terindah yang nanti kelak diberikan kepada kedua orang tua di surga Allah subhanahu wa ta'ala kecuali mahkota yang sinarnya lebih terang daripada matahari. Demikian Ustaz, jazakallah khair atas kesempatannya juga Ananda Ibrahim. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Ananda Ibrahim. Apa? Sebutkan Ananda Ibrahim channel YouTube-nya. Channel Ibrahim. Channel Ibrahim Ustaz ya? Ibrahim Channel. Ibrahim Channel.
dan silakan subscribe untuk perkembangan kedepannya. InsyaAllah ta'ala Ananda Ibrahim dengan abinya dan petualangan-petualangan nanti Ananda Ibrahim bagaimana dia nanti menyelesaikan semua hafalannya dan seterusnya. Demikianlah jamaah rahmatullah apa yang bisa kita diskusikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita bisa semuanya mengambil petikan faedah dari apa yang disampaikan oleh abinya Ibrahim Ustaz Effendi, dan begitu pula dengan Ananda Ibrahim. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.